私もリンコって言うんですけど。 Apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Body Temperature. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini menceritakan seorang pria yang terobsesi dengan boneka sampai dijadikan pasangan hidupnya. Tokoh utama dalam film ini adalah Rinko yang diperankan oleh Rin Sakuragi. Film bermula terlihat seorang pria yang sedang memandangi kasur di depannya sambil mengucapkan selamat pagi. Pria itu adalah Rintaro. Dia mengucapkan selamat pagi pada sebuah boneka wanita yang terbaring di kasur di hadapannya. Dia lalu membangunkan boneka itu dan mengganti bajunya, layaknya seperti seorang manusia. Rintaro sudah lama hidup dengan boneka itu dan dia sangat menyayanginya. Saking sayangnya, dia mengajak boneka itu berkeliling menghirup udara segar di pinggir sungai sambil melukisnya. Tidak hanya itu, dia merawatnya seperti layaknya manusia, dimandikan, dirapikan rambutnya, bajunya disetrika, dan lain-lain. Bahkan dia tidak malu untuk membawanya ke tempat hiburan seperti arena bowling. Meskipun boneka itu tidak bisa bergerak, Rintaro bersedia menggerakkan bonekanya seolah-olah dia hidup. Mungkin beberapa orang yang melihatnya di sana terasa canggung melihat tingkah Rintaro dan bonekanya. Setelah bermain bowling, dia lanjut ke permainan yang lainnya. Tidak sampai situ, mereka bahkan foto bareng di foto booth meskipun hanya Rintaro saja yang berekspresi. Saat makan es krim pun, bonekanya juga dibelikan. Lah, emangnya boneka bisa makan? Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun bonekanya yang bernama Ibuki. Rintaro mempersiapkan semuanya sampai kue ulang tahun. Setelah pesta ulang tahun, Rintaro malamnya memberikan kepuasan bagi dirinya sendiri dengan menggenjot boneka Ibuki. Esoknya, Rintaro berencana membelikan Ibuki baju baru. Tapi tiba-tiba seorang wanita berkaca di depan toko dan Rintaro sepertinya penasaran dengannya. Dia mengikutinya dan sampailah dia di sebuah restoran. Rintaro tampaknya masih penasaran dengan wanita itu. Dia pulang ke rumah dan menaruh tasnya, lalu kembali ke restoran itu untuk mencari tahu wanita tadi. Restoran itu pelanggannya rata-rata adalah orang berkelas, dan setiap pelanggan yang datang akan didampingi oleh seorang wanita yang menemani. Dan kebetulan Rintaro ditemani wanita yang ia ikuti dari tadi. Wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Rinko. Rinko ternyata bekerja di sana sebagai wanita pendamping. Dia mengatakan kalau dia sudah cukup lama bekerja di sana. Meskipun gajinya tidak seberapa, setidaknya dia bisa mencukupi kebutuhannya. Rintaro yang mendengar Rinko ngoceh hanya bisa terdiam dan gagu. Tapi tampaknya Rintaro senang bisa berkenalan dengan Rinko. Esoknya dia kembali ke restoran itu untuk lebih bisa tahu tentang Rinko. Semakin kenal dengannya, akhirnya Rintaro dan Rinko ketemuan di sebuah kafe. Kali ini percakapan mereka semakin berbobot dan Rintaro juga semakin berani untuk bertanya pada Rinko. Kali ini Rinko juga semakin terbuka dengan Rintaro. Dia bercerita tentang kehidupan yang rumit dan penuh dengan cobaan. Saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba Rinko mendapat telepon dari temannya dan dia pun minta izin untuk meninggalkan Rintaro di sana. Rintaro yang penasaran melihat Rinko sedang bersama teman prianya yang lebih cool dari dia. Merasa tersaingi, Rintaro akhirnya mencoba untuk terlihat keren di depan Rinko dengan mencoba merokok. Padahal dia bukan tipe orang yang suka merokok. Tapi dia juga tidak melupakan Ibuki, si boneka. Dia mempoles Ibuki dan membelikan beberapa pakaian dalam wanita untuk dipakaikan kepadanya. Setelah memakaikan ke bonekanya, dia lagi-lagi membuat kepuasan pada dirinya sendiri dengan tangan bonekanya. Esoknya, Rintaro sudah janjian akan ketemuan sama Rinko. Mereka berjalan bersama dan mengunjungi ke tempat hiburan seperti bowling. Di sana, Rintaro merasakan perbedaan saat bersama dengan Rinko. Saat bersama bonekanya, Rintaro tidak merasakan kehidupan sosial yang ia butuhkan. Berbeda saat dia bersama Rinko. Dia merasa Rinko bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hatinya selama ini. Rintaro juga bisa merasakan cinta yang ada dalam dirinya bersemi saat bersama Rinko. Dan karena itu dia menyatakan perasaannya di depan Rinko kalau dia menyukainya. Tapi Rinko tampaknya belum bisa menerima cinta dari Rintaro karena beberapa hal. Meskipun begitu, mereka bisa tetap terus bersama sebagai seorang teman dekat atau sahabat. Setelah melewati hari yang melelahkan, Rinko tampaknya kecapean dan jadi kurang enak badan. Rintaro membawa Rinko ke rumahnya dan merawatnya supaya lebih baikan. Tapi tampaknya Rintaro semakin menyukainya dan dia pun mengajak Rinko untuk bermantap ria. Setelah mantap-mantap, Rintaro kecapean dan tidur.
Sementara Rinko berdandan, dia melihat ruangan di sebelahnya yang membuatnya penasaran. Saat dibuka, dia melihat ada seseorang yang duduk di kursi dan memberikan salam. Tapi ternyata itu adalah boneka. Rintaro yang tiba-tiba di belakangnya membuatnya terkejut sekaligus bingung. Dia melihat kalau boneka itu dibuat mirip dengan dirinya. Rintaro tidak bisa berkata apa-apa melihatnya. Lalu tiba-tiba Rinko tersadar sekaligus ngambek meninggalkan Rintaro. Ternyata Rinko merasa tersinggung dirinya dibuat mirip dengan boneka oleh Rintaro. Jadi selama ini Rintaro berimajinasi kalau boneka itu adalah Rinko. Dia tergila-gila dengannya sampai Rinko mendapati boneka pemuas nafsu milik Rintaro mirip dengannya. Rinko marah dan tersinggung. Rintaro mencoba menghubungi Rinko namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia menjatuhkan bonekanya dan menggejot boneka itu sampai kepalanya lepas. Hari-hari telah berlalu. Rintaro masih kepikiran dengan Rinko yang pernah menghiasi hidupnya. Dia menangis dan menyesal dengan apa yang dia lakukan selama ini. Karena boneka tidak bisa menggantikan posisi manusia sebagai pendamping hidup. Rintaro tampak stres. Bunga mataharinya pun semakin layu tak terurus. Dia hanya bisa mencium kepala boneka yang lepas itu. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Body Temperature. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. 私もリンコ Sampai って jumpa. 言うんですけど、同じか